Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengurusan izin operasional sekolah dan madrasah. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Anika Nabila dengan NIM akhir 138, lalu saya Maulidia Ratri Azahra dengan NIM akhir 144, dan Elvina Ainunisa dengan NIM akhir 181. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian izin operasional sekolah dan madrasah. Izin operasional sekolah dan madrasah merupakan bukti bahwa suatu lembaga pendidikan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Izin ini sangat penting untuk menjamin mutu pendidikan, mencegah pendidikan lembaga yang pendiriannya itu ilegal, dan memudahkan pengawasan. Tujuan dari izin operasional ini adalah yang pertama menjamin mutu pendidikan, lalu mencegah pendirian lembaga pendidikan yang ilegal, memudahkan pengawasan. Dengan adanya izin operasional ini, pemerintah dapat melakukan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun madrasah. Secara umum juga ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk mendapatkan izin operasional, meliputi yang pertama persyaratan administratif. Jadi kelengkapan di sebuah sekolah itu juga harus lengkap, seperti dokumen, akta pendirian sekolah, lalu izin penggunaan tanah yang digunakan di lahan sekolah tersebut, lalu juga struktur organisasi sekolah itu juga harus ada dan lengkap. Lalu persyaratan fisik ini seperti sarana prasarana yang memadai, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, kantin, dan lain sebagainya. Lalu persyaratan tenaga kependidikan atau persyaratan guru-gurunya. Jadi di dalam ini tuh guru juga harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan bidang studi yang akan mereka ajarkan. Lalu persyaratan kurikulum, tentu saja dalam sekolah itu harus memiliki kurikulum pembelajaran, dan penggunaan kurikulum ini harus sesuai dengan ketentuan pendidikan nasional dan harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan situasi di sekolah tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari izin operasional sekolah dan madrasah. Meskipun sekolah dan madrasah itu memiliki tujuan yang sama, namun tetap ada perbedaan dari segi proses perizinan antara sekolah dan madrasah. Hal ini disebabkan karena dalam pengelolaan dan pengawasan antara dua jenis lembaga tersebut memiliki perbedaan. Yang pertama, perbedaannya yaitu dalam lembaga pengelolaan. Sekolah umumnya di bawah naungan Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan madrasah di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenak. Lalu pada fokus pendidikan, sekolah berfokus pada pendidikan umum atau formal. Biasanya mencakup mata pelajaran yang umum-umum saja, seperti matematika, sains, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Lalu madrasah juga berfokus pada pendidikan umum, tapi juga menonjolkan pada fokus pendidikan agama Islam seperti fikih, akidah, hadis, Quran, dan sebagainya. Lalu pada kurikulum sekolah menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi di madrasah menggunakan kurikulum yang gabungan, yaitu kurikulum nasional dengan muatan agama Islam yang lebih mendalam. Jadi di madrasah ini kurikulumnya campur antara kurikulum nasional yang umum dan kurikulum yang berisi muatan agama Islam yang mendalam. Lalu dalam segi persyaratan di sekolah itu memerlukan persyaratan yang administratif, dan biasanya itu ketika ingin masuk di sekolah, tesnya itu hanya tentang pengetahuan yang umum. Tapi di persyaratan di madrasah itu biasanya juga ada tes mengaji, tes membaca tulis Al-Quran, dan sebagainya. Nah, untuk proses perizinan, secara umum proses perizinan untuk sekolah dan madrasah itu melibatkan pengajuan permohonan verifikasi
dan peninjauan langsung ke lokasi. Nah, lembaga yang berwenang ini sekolah mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan setempat, sedangkan madrasah mengajukan permohonan ke kantor Kementerian Agama setempat. Nah, mungkin itu dari perbedaan antara proses perizinan dari sekolah dan madrasah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu persyaratan umum pengurusan izin operasional sekolah dan madrasah. Di sini ada beberapa perbedaan antara pengurusan izin operasional madrasah dengan pengurusan izin operasional sekolah. Pengurusan izin operasional sekolah memiliki syarat. Yang pertama yaitu surat permohonan, yang kedua surat pernyataan kebenaran dokumen yang bermaterai, yang ketiga profil yayasan atau perusahaan pengelola, yang keempat fotokopi surat keterangan tanah atau sertifikat, yang kelima fotokopi bukti bayar PBB 1 tahun terakhir, yang keenam surat keterangan persetujuan tetangga yang diketahui oleh RT, kepala desa atau kelurahan, dan yang mengetahui camat yang sesuai dengan tempat lokasi. Yang ketujuh, fotokopi KTP penanggung jawab yang masih berlaku. Yang kedelapan, fotokopi kartu tanda anggota yang anggota organisasi profesi. Yang kesembilan, fotokopi kartu NPWP perorangan yang berbadan hukum. Yang ke-10, surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ke-11, pas foto berwarna latar belakang warna merah, penanggung jawab, berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Selanjutnya yaitu persyaratan umum pengurusan izin operasional madrasah. Di sini ada 3 persyaratan umum, yaitu yang pertama persyaratan administratif, yang kedua persyaratan teknis, yang ketiga persyaratan kelayakan. Nah, persyaratan administratif sendiri itu penyelenggara pendidikan merupakan organisasi yang berbadan hukum. Selanjutnya memiliki struktur organisasi, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan pengurus. Selanjutnya mendapat rekomendasi dari Kepala Kementerian Agama. Dan yang terakhir memiliki kesanggupan untuk membiayai penyelenggara pendidikan paling sedikit sampai 1 tahun pelajaran berikutnya. Nah, persyaratan kedua yaitu persyaratan teknis. Yang pertama memiliki dokumen kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang kedua memiliki rencana induk pengembangan madrasah. Yang ketiga daftar calon guru madrasah yang akan didirikan dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan fotokopi ijazah. Yang keempat SK pengangkatan calon kepala madrasah yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan ijazah terakhir. Yang kelima, daftar calon tenaga kependidikan madrasah yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan ijazah terakhir juga. Yang ketujuh, daftar sarana prasarana yang dimiliki. Yang kedelapan, gambar atau foto sarana prasarana yang dimiliki. Dan yang terakhir, fotokopi sertifikat kepemilikan tanah atau lahan yang beratasnamakan yayasan pendiri madrasah. Nah, persyaratan yang terakhir yaitu persyaratan kelayakan. Di sini ada beberapa aspek persyaratan kelayakan, yaitu aspek tata ruang, aspek geografis, aspek ekologis, prospek pendaftar, aspek sosial budaya, dan yang terakhir aspek demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait prosedur izin operasional sekolah dan madrasah. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh beberapa teman saya terkait pengertian izin operasional, lalu perbedaan izin operasional antara sekolah dan madrasah, kemudian persyaratan-persyaratan umum untuk perizinan operasional. Nah, kali ini kita akan membahas prosedur izin operasional sekolah dan madrasah, yang dimana akan berisi beberapa tata cara untuk izin operasional sekolah dan madrasah. Pengurusan izin operasional sekolah dan madrasah melibatkan proses yang terstruktur dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Nah, di sini kita
rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama yakni pengajuan permohonan. Nah, di sini calon penyelenggara harus mengajukan surat permohonan izin operasional kepada Kepala Kantor Kementerian Agama setempat, disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Ini persyaratan-persyaratan yang ada seperti kelayakan, administrasi. Lalu ada sedikit tips dari kami sebelum kita mengajukan surat tadi, kita bisa berkonsultasi terlebih dahulu kepada beberapa pihak yang terkait informasi yang akurat mengenai persyaratan, prosedur, dan dokumen yang dibutuhkan. Nah, di situ agar kita mendapatkan gambaran apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan izin operasional sekolah atau madrasah. Nah, setelah kita berkonsultasi, kita bisa menyiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan, dokumen-dokumen pelengkap. Setelah itu kita mengajukan permohonan. Untuk poin yang kedua yakni verifikasi dokumen. Nah, di sini setelah menerima permohonan, Kepala Kantor Kementerian Agama akan membentuk tim verifikasi yang terdiri dari seksi pendidikan dan pengawas madrasah. Nah, tim ini akan melakukan verifikasi dokumen dan jika memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan ke verifikasi lapangan. Nah, setelah kita mengajukan tadi, lalu diverifikasi dulu dokumennya apakah sudah lengkap atau ada yang masih kurang. Nah, nanti kalau sudah lengkap, sudah memenuhi syarat, akan dilakukan verifikasi lapangan yang dimana nanti akan dicek dulu apakah sudah memenuhi standar sarana prasarananya, lalu memastikan juga sarana dan prasarana yang ada di sekolah atau madrasah tersebut. Nah, untuk poin yang terakhir yakni keputusan izin. Jika semua persyaratan sudah terpenuhi, izin operasional akan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Nah, izin ini berlaku selama madrasah atau sekolah memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Baik, kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Saya selaku perwakilan kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Makan durian campur selasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.